Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maisaki dari kelas 1 HKIC akan mereview materi tentang paradigma tafsir Al-Quran. Paradigma tafsir Al-Quran membahas tentang Quranisasi sains dan penerapannya, saintifikasi Al-Quran dan penerapannya, integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Yang pertama, Quranisasi sains dan penerapannya. Prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini disediakan Allah untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia. Sebagian dari manfaat alam itu masih berupa potensi-potensi dan baru bisa dimanfaatkan setelah melalui pengolahan tertentu. Untuk dapat mengolah semua ini, manusia memerlukan ilmu sains untuk melihat bagaimana cara kerja alam. Tanpa sains, banyak sekali potensi alam yang hanya akan menjadi bahan mentah yang masih terbatas manfaatnya. Itu berarti ilmu sains merupakan kunci bagi manusia untuk bisa mengaktualisasikan manfaat alam tersebut. Ilmu sains tersebut dimungkinkan untuk berkembang karena Allah telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memerhatikan dan mempelajarinya dengan mengembangkan sains agar dapat melihat pola-pola yang terdapat di alam. Dengan merasakan manfaat alam ini, diharapkan tumbuh rasa syukur manusia terhadap mempersembahkan Tuhannya yang kemudian mendorongnya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Hal yang paling esensial dalam penelitian sains menurut Al-Quran yaitu kewujudan dan kemahakuasaan Sang Khalik, pencipta. Penerapan pada kurikulum sains di perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sains Islam. Ada beberapa agenda penerapan paradigma sains Islam ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Agenda pertama adalah merevisi tujuan pendidikan versi pendidikan vokasi yang terlalu berorientasi ekonomi, ditujukan kepada paradigma pendidikan yang bertujuan untuk review mencetak manusia baik. Agenda kedua adalah menambah porsi ilmu-ilmu keislaman berbasis wahyu dalam konteks ilmu fardu'ain seperti akidah, fikih, tafsir, Quran, hadis, tasawuf, bahasa Arab, dan sejarah peradaban Islam ke dalam struktur kurikulum perguruan tinggi. Agenda ketiga adalah melakukan proses dewesternisasi, yaitu membersihkan unsur-unsur world view barat di dalam sains modern yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Agenda keempat adalah menerapkan adab-adab pendidikan Islam dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi. Agenda kelima adalah mencari khazanah keilmuan sains, ilmuwan, dan ulama muslim masa lalu dan mempublikasikannya secara intensif lewat berbagai media, termasuk di dalamnya buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah. Yang kedua, saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Melalui saintifikasi Al-Quran atau pemahaman ajaran Al-Quran berdasar kerangka disiplin ilmu-ilmu, akan dimungkinkan Al-Quran mampu menjadi sistem penjelas atas kenyataan sosial dan melakukan transformasi sosial dengan bahasa objektif. Di samping dapat melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga wahyu. Saintifikasi Al-Quran akan lebih memberikan signifikan lagi jika melakukan telaah internal terhadap Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa alasan kenapa saintifikasi Al-Quran tersebut menjadi signifikan. Pertama, Al-Quran sebagai respon ilahi terhadap setting sosio-moral Arab yang ditunjukkan untuk merespon sosio-moral alam universal sebagai rahmatan lil alamin. Menurut penelusuran terhadap konteks historis ketika Al-Quran diturunkan, konteks nuzul, dan konteks historis ketika Al-Quran hendak diterapkan, konteks tatbik. Kedua, bahwa sebagian teks Al-Quran memasuki wilayah kajian empiris dan historis, sehingga kebenaran statementnya terbuka untuk dibuktikan, diverifikasi, dan dihadapkan pada metodologi keilmuan. Ketiga, Al-Quran memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas, mengandung pluralitas makna sehingga ayat-ayatnya terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah tertutup dalam interpretasi tunggal.
Dengan demikian, signifikansi saintifikasi Al-Quran yang lebih banyak memberikan analisis empiris dan scientific metodenya, selain dapat menjelaskan secara komprehensif terhadap konteks kesejarahan Al-Quran dan menjelaskan konsep-konsep antropososiologis Al-Quran yang bersifat observable, juga akan memberikan peluang bagi berbagai kemungkinan pemaknaan Al-Quran, sehingga lebih mendekati terhadap pemahaman yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri. Yang ketiga, integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Pengembangan model integrasi Al-Quran dan kurikulum sains dapat dilakukan secara bertahap melalui 3 hal. Pertama, menganalisis seluruh ayat kauniyat yang ada dalam Al-Quran dan yang relevan dengan pembahasan. Kedua, menganalisis materi pembahasan kurikulum sains yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyat. Dan yang ketiga, mengintegrasikannya ayat-ayat kauniyat dalam Al-Quran terhadap materi pembahasan pada kurikulum sains, kemudian dikumpulkan dalam satu buku pembahasan yang dinamakan kurikulum sains berbasis Al-Quran. Tujuan dari integrasi ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa terhadap suatu pembahasan, yang pada akhirnya dapat memunculkan nilai-nilai yang baik dan akhlak mulia bagi siswa di dalam menjalani kehidupannya, dan menambah keimanan dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.